dengan NIM A321-23073 kelas C, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan di sini resume mengenai pertanyaan. Ada beberapa, yaitu yang pertama, apakah ada dampak kolonialisme terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia? Yaitu kolonialisme memiliki dampak besar terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia. Beberapa dampak utamanya adalah yang pertama, stratifikasi sosial berbasis ras dan status. Yang kedua, feodalisme dan dualisme ekonomi. Yang ketiga, perubahan dalam sistem agraria dan tenaga kerja. Yang keempat, perkembangan kelas menengah dan gerakan nasionalisme. Kemudian yang kedua, bagaimana budaya keberagaman di Indonesia terbentuk dan apa saja contohnya? Keberagaman budaya di Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu geografis, migrasi, kolonialisme, dan interaksi sosial. Contohnya, keberagaman bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dengan bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Yang ketiga, bagaimana aspek sejarah sosial seperti urbanisasi, mutasi, dan pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial dalam masyarakat modern Indonesia, yaitu aspek sejarah sosial seperti urbanisasi, limitasi, dan pertumbuhan penduduk membantu memahami perubahan sosial dalam masyarakat modern Indonesia. Yang keempat, bagaimana perkembangan agama dan kepercayaan di Indonesia telah mempengaruhi struktur sosial dengan budaya masyarakat. Jelaskan interaksi dan sinkretisme antar agama, yaitu perkembangan agama dan kepercayaan di Indonesia sangat memengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan faktor fertilitas, moralitas, dan migrasi serta contohnya? Fertilitas, mortalitas, dan migrasi adalah tiga faktor demokrasi utama yang memengaruhi perubahan struktur penduduk. Yang keenam, apa dampak migrasi internal terhadap perkembangan kota besar di Indonesia? Yaitu dampak positifnya pertumbuhan ekonomi, transformasi gaya hidup. Dampak negatif pertumbuhan penduduk yang tinggi, penggunaan lahan meningkat, kemiskinan kota. Yang ketujuh, apa saja karakteristik demografis penduduk Indonesia, termasuk usia, jenis kelamin, dan distribusi geografisnya. Karakteristik demografis penduduk Indonesia meliputi beberapa aspek utama, yaitu jumlah dan distribusi struktur usia, jenis kelamin, dan etnis atau bahasa. Yang kedelapan, apa kelebihan dan kekurangan dan perubahan jumlah penduduk? Kelebihannya yaitu peningkatan ekonomi. Yang kesembilan, apa dampak perubahan struktur penduduk terhadap kebutuhan yang perumahan dan infrastruktur di Indonesia? Perubahan struktur penduduk di Indonesia seperti penurunan tingkat kelahiran, peningkatan harapan hidup, dan pergeseran komposisi usia. Yang ke-10, bagaimana distribusi penduduk Indonesia secara geografis dan apa tantangan yang ditimbulkan oleh kepadatan penduduk yang tidak merata? Kepadatan penduduk yang tidak merata menimbulkan tantangan dalam pembangunan. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini melakukan program transmigrasi. Yang terakhir, 11, mengapa pertumbuhan yang pesat tanpa disertai kualitas yang baik akan menjadi beban bagi pembangunan nasional? Hal ini dapat menjadi bahan bagi pembangunan nasional karena kualitas SDM yang rendah dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kemiskinan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.